Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu sekaligus calon gubernur incumbent, terjerat operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pungutan pegawai untuk pendanaan Pilkada 2024. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Rohidin Mersyah ternyata masih bisa mengikuti Pilkada 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menegaskan, mengacu pada peraturan KPU nomor 17 tahun 2024, Rohidin Mersyah masih bisa dipilih saat pemungutan suara pada 27 November 2024 esok. Bahkan, Rohidin Mersyah dapat ditetapkan sebagai gubernur terpilih jika menang pilkada dan dilantik sebagai gubernur. Secara normatif kami ingin sampaikan dalam hal calon gubernur atau wakil nantinya terpilih ditetapkan menjadi yang terpilih tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik. Nah, dalam hal calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tetap menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlaku tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik atau wakil gubernur di saat itu juga diberhentikan sebagai gubernur dan wakil gubernur di ayat 8-nya kalau sudah terpidana. Namun yang ingin kami highlight, status hukum tersebut menjadi domain dari penegak hukum, bukan di KPU. Lantas mengapa tersangka OTT KPK masih bisa maju dalam pemilu kada? Mengapa tersangka tidak dapat didiskualifikasi atau dibatalkan dari pencalonan? Lalu apakah pengumuman status hukum di TPS cukup memadai bagi publik karena informasi tersebut baru diperoleh pemilih saat akan menggunakan hak suaranya di TPS? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana penjelasan dari pihak KPU bahwa Rohidin ini juga masih memiliki hak untuk terus melaju di pilkada. Namanya masih bisa dipilih oleh masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada esok hari 27 November 2024. Bahkan ada juga tata cara nanti yang mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Bagaimana kemudian jika nama Rohidin ini dipilih terbanyak oleh masyarakat dan juga terpilih sebagai gubernur Bengkulu. Sebelum saya akan perkenalkan para narasumber, saya akan bawa Anda juga untuk bisa melihat aliran dana dari kasus ini. Apalagi kalau mungkin Anda juga sempat melihat bagaimana pernyataan dari Rohidin ini di depan rekan-rekan media, masih begitu percaya diri ia untuk bisa memenangkan pilkada kali ini. Nah, kita lihat modus dugaan Gubernur Bengkulu mengumpulkan uang korupsi di mana para kepala dinas ini melakukan pemotongan anggaran alat tulis kantor, pemotongan perjalanan dinas, pemotongan tunjangan pegawai, pencairan honor pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap sebesar Rp1 juta per orang. Dan ini semua diduga untuk membiayai kampanye dan juga proses pemenangan dari Gubernur Petahana Bengkulu, yaitu Rohidin yang terjerat OTT KPK. Ada 5 kepala dinas dan juga 1 kepala biro yang juga ditangkap dan juga memberikan keterangannya tapi kemudian dilepaskan sehingga kemudian status tersangka hanya ditimpakan kepada 3 orang. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat kalau tadi modusnya, lalu bagaimana aliran dananya. Kita akan lihat kembali. Uang Rp7 miliar dalam OTT Gubernur Bengkulu. Uang ini diamankan dari 4 lokasi berbeda. Ada yang Rp120 juta ditemukan dari mobil Syarifuddin. Kemudian juga kita lihat di mana saja uang ini ditemukan, dalam mata uang rupiah, kemudian juga dalam mata uang USD, kemudian juga dalam mata uang SGD ataupun juga dolar Singapura dan juga dolar Amerika Serikat. Ada 370 juta juga ditemukan dari mobil Syarifuddin. Yang tetapkan sebagai tersangka adalah Gubernur Petahana yaitu Rohidin, kemudian juga Sekda dan juga ADC. Ataupun juga ajudan dari Rohidin. Nah, ini dia Rp6,5 miliar yang tadi sudah sempat saya singgung. Dalam berbagai mata uang ada rupiah, ada dolar Amerika Serikat, ada juga dolar Singapura. Di rumah dan mobil ajudan gubernur yaitu Efriansyah. Ya.
kita sudah sajikan data kepada Anda pemirsa bagaimana modus untuk mendapatkan uang tersebut yang diduga digunakan oleh Rohidin untuk proses pemenangannya dalam pilkada kali ini. Kemudian juga dari mana saja sumbernya. Nah, kita akan dengarkan bagaimana pandangan para narasumber melihat hal ini, termasuk juga kans dari Rohidin, bagaimana juga kemudian melenggang pada esok terpilih ataupun juga mendapatkan suara terbanyak dan menjadi pemenang dalam Pilgub Bengkulu. Apa kemudian konsekuensinya? Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan pakar politik Universitas Indonesia, Dr. Aditya Perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Adit. Malam. Baik, Mas Aditya menemani saya di studio, tapi ada juga 3 narasumber lainnya akan bergabung melalui daring. Yang pertama saya akan perkenalkan Komisioner KPU Republik Indonesia, Bapak Idam Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Idam Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Iya, kemudian juga sudah bergabung dengan kita selaku Komisioner Bawaslu, Pak Puadi. Selamat malam, Pak Puadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga sudah hadir bersama kita, yaitu selaku pimpinan KPK 2015 sampai 2019, Pak Saud Situmorang. Selamat malam, Pak Saud. Sepertinya suaranya masih di-mute, Pak Saud, kami masih belum bisa mendengar. Baik, kami coba akan perbaiki kembali komunikasi kami dengan Pak Saud. Pak Idam mungkin bisa memulai terlebih dahulu. Kita memang sudah mendengarkan tadi sedikit saja apa yang nanti mungkin terjadi. Memang kita dengarkan Ketua KPU tadi memberikan informasi bahwa memang bisa terus melaju. Rohidin ini masih bisa dipilih oleh masyarakat. Tapi jika menang, konsekuensinya seperti apa, Pak Idam? Monggo dijelaskan, Pak. Terima kasih. Merujuk pada pasal 163 ayat 6, apabila ada calon gubernur atau calon wakil gubernur ditetapkan sebagai tersangka dan apabila yang bersangkutan nanti ditetapkan sebagai calon yang terpilih, maka menurut Undang-Undang Pilkada pasal 163 ayat 6 yang bersangkutan tetap dilantik. Setelah dilantik kemudian Mas, bagaimana prosesnya? Apalagi kalau kita tahu kan kemudian mereka ataupun sosok ini yang status tersangka ini juga tidak bisa semudah itu untuk meninggalkan proses yang ada di Jakarta. Tidak bisa kembali ke daerahnya dengan semudah itu. Bagaimana konsekuensinya, Mas? Selanjutnya itu akan terkena pasal 66 ayat 1 huruf C dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang dimana nanti akan digantikan atau tugas-tugas sebagai kepala daerah akan digantikan oleh wakil kepala daerah. Baik, itu sampai menunggu status lebih lanjutnya begitu Pak Idam? Artinya pada saat proses persidangan terus berlangsung, tugas-tugasnya masih terus dilakukan ataupun juga digantikan oleh calon wakil gubernur yang terpilih begitu Pak? Ya tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada, kami hanya memiliki kewenangan bicara selama tahapan penyelenggaraan pilkada. Apabila nanti pasca pelantikan, maka tentunya yang otoritatif bicara hal ini adalah pihak pemerintah karena ini berkenaan dengan undang-undang pemerintahan daerah. Baik, jika kemudian status terpidana ataupun juga dakwaan ini kemudian dikeluarkan, proses pengadilan selesai, apakah juga kemudian akan dilakukan proses pemilihan ulang Pak di sana? Berkenaan dengan status terdakwa, apabila ada calon gubernur atau wakil gubernur berstatus sebagai terdakwa dan dinyatakan terpilih, maka pasca dilantik yang bersangkutan diberhentikan sementara. Selanjutnya, apabila calon gubernur atau calon wakil gubernur terpilih, ya, yang terpilih berstatus sebagai terpidana, maka pasca pelantikan yang bersangkutan langsung diberhentikan. Dan kemudian mekanisme pemilihan calon gubernur atau calon wakil gubernur terpidana, penggantiannya dilakukan di DPR dengan cara pemilihan di DPR. Baik. DPRD maksud saya. Baik.
Baik, di DPRD. Mas Aditya, ini ironis bahwa kemudian salah satu sosok yang dipimpin ataupun juga akan dipilih oleh masyarakat menjadi salah satu calon pemimpinnya, tapi ternyata terjerat OTT KPK. Memang undang-undang peraturan mengatakan boleh dipilih kembali, tapi secara etika dan sebagainya bagaimana melihatnya, Mas Aditya? Ya, memang ini bukan juga pengalaman baru ya, Mbak, bahwa hal ini juga sudah pernah terjadi di beberapa tempat di pilkada juga gitu ya. Saya ingat saya dulu pernah ada terjadi di Tulungagung gitu ya, dan kejadiannya hampir mirip dan sama, dan kemudian yang bersangkutan malah menang gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Idam tadi, itu ada sebuah prosedur yang memang dasar hukumnya juga sama gitu ya, karena memang dasar hukumnya di Undang-Undang tahun 2016 ya tentang pilkada. Itu satu. Yang kedua adalah kita memang miris ya, miris dalam pengertian bahwa ternyata meskipun sudah berulang kali disampaikan oleh banyak pihak termasuk para pengamat atau bahkan termasuk kritikus tentang pemilu gitu ya, mengatakan bahwa seharusnya kita punya alat filter yang sangat tegas gitu ya terkait dengan calon-calon yang kemungkinan ada terindikasi korupsi. Terindikasi korupsi itu memang potensial yang paling memungkinkan itu ada di petahana gitu ya, karena petahana itu memiliki kewenangan gitu ya untuk bisa memobilisasi sumber daya yang dimiliki di daerah tersebut. Nah, hal tersebut seharusnya kita bisa sudah antisipasi dari sejak lama gitu ya. Tetapi pada hal tertentu, karena pilkada itu adalah proses politik yang tentu ada di sana terkait dengan transaksi bergen politik yang memang membutuhkan juga ada kebutuhan terkait dengan pentingnya petahana untuk terus lanjut dan sebagainya. Ini mungkin yang akhir terjadi gitu ya. Meskipun di satu sisi kita juga miris untuk mengatakan bahwa besok pemilih terutama di Bengkulu akan dihadapkan satu kondisi yang ironis bahwa di situ ada salah satu calon gubernur yang sudah terindikasi tersangka korupsi. Tapi pada sisi yang lain tentu juga kita harus memahami bahwa ini situasi yang juga tidak mudah dari sisi regulasi yang tadi disampaikan Pak Idam. Betul, kalau Mas Aditya di awal sempat menyinggung mengenai filternya, seharusnya juga sudah harus ada lebih ketat. Seperti apa filter yang ideal sebenarnya, Mas? Filter yang ideal itu tentu kan bukan hanya semata-mata dari publik ya, tetapi pada sisi yang lain filter utamanya itu ada di partai politik sebagai pihak yang mencalonkan kandidat ya di dalam pilkada. Nah, hal ini kerap kali kita juga seharusnya nanti ke depan mungkin harus jauh lebih keras lagi untuk meminta partai politik benar-benar mencalonkan orang-orang yang punya kompetensi dan juga track record yang benar-benar bersih terkait dengan korupsi. Karena dalam konteks ini kita akan bisa katakan bahwa petahana itu memang sangat rentan. Ya, rentan menggunakan sumber daya yang dimiliki, dan juga rentan juga bahwa nanti satu waktu akan dalam tanda kutip ya bisa dipermainkan dalam konteks kontestasi pilkada yang tentu sangat keras itu. Baik, petahana memiliki kekuatan yang sepertinya lebih dibandingkan calon-calon lainnya, Mas Aditya, untuk bisa melakukan abuse of power begitu. Dengan kekuatannya menggalang dana, kemudian juga untuk bisa membantu menuju pemenangan dan sebagainya. Nah, Pak Puadi, selaku juga dari Bawaslu, Pak Puadi, apakah sebelumnya sempat ada laporan-laporan mengenai hal ini, termasuk juga apa yang kita temukan di Bengkulu ini, Pak Puadi? Ya, terkait laporan ini belum mendapatkan laporan berkaitan tentang OTT, tetapi informasi awal yang kami dapat ternyata memang pasca adanya OTT oleh KPK, kami telah menerima informasi tersebut. Nah, karena memang berkaitan tentang syarat-syarat calon yang telah diatur dalam ketentuan pasal 7 di Undang-Undang Pilkada, setidaknya memang ada 19 syarat yang salah satunya ini memiliki satu relevansi dengan tema diskusi, adalah satu syarat yang tidak pernah menjadi terpidana. Nah, ini calon bisa dibatalkan kalau kemudian dia menjadi terpidana berdasarkan putusan yang sudah inkrah atau juga berkekuatan hukum tetap. Dengan menjadi terpidana, maka calon menjadi tidak memenuhi syarat. Nah, dalam konteks pilkada ini memang juga untuk peristiwa seperti dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petahana yang tentunya mencalonkan diri kembali, tentu kita harus melihat dari berbagai sisi dan regulasi. Yang pertama mungkin kaitannya dengan undang-undang pemilihan,
KUHP, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Administrasi Pemerintah, dan juga Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, terkait hal tersebut tentang potensi apakah hal tersebut masuk di ruang diskualifikasi misalkan dari pilkada, maka kita akan juga merujuk pada Undang-Undang Pemilihan tentang alasan-alasan hukum yang dapat menyebabkan hal tersebut apakah masuk dalam ruang diskualifikasi atau tidak. Baik, nanti kita akan jeda sejenak. Setelah jeda juga kita akan bahas kelanjutannya dari temuan Pak Saud juga sewaktu masih menjabat. Bagaimana praktek-praktek seperti ini dilakukan, terutama tadi Mas Aditya sudah katakan ada kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh para calon-calon yang berasal dari petahana. Pak Idam Khalid juga akan bisa menjelaskan kepada masyarakat yang mungkin masih belum mengerti apakah kemudian pada saat esok akan diberikan informasi secara total, secara komprehensif mengenai siapa saja para calon yang dipilih, termasuk juga bagaimana status mereka apabila mereka menjadi tersangka. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sesaat lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan dan juga sudah bergabung dengan kita Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019 yang tentu Pak Saud ketika menjabat juga pasti pernah menemui kasus-kasus seperti ini di mana para petahana ini juga menggunakan sumber daya yang dimilikinya, kemudian memilih praktek-praktek kotor seperti ini untuk bisa mengantarkannya kembali mendapatkan kemenangan. Pak Saud, silakan. Ya, ada beberapa case, saya nggak menunjuk case ya, tetapi ketika itu terkait dengan proses sedang melakukan pilkada, kemudian kita melakukan penindakan, tetapi lagi-lagi yang paling atas itu kan azas praduga tidak bersalah. Walaupun kalau case-nya OTT itu udah sangat matang ya, artinya kita sudah yakin betul dan prosesnya cukup lama. Tapi tetap kita menghargai azas praduga tidak bersalah. Artinya itu juga inline dengan penjelasan sebelumnya di Undang-Undang Pilkada dan kemudian PKPU dan seterusnya. Yang paling penting sebenarnya kita harus pahami memang ada paradoks. Kalau kita bicara integritas, masa sih kita menyajikan barang yang seperti ini begitu. Tetapi pada bagian lain yang paling tinggi itu dari semuanya itu adalah azas praduga tidak bersalah. Dalam kaitan itu bahwa proses hukumnya belum selesai. Makanya KPU sudah menyiapkan instrumen itu untuk kemudian bahkan dia nanti dilantik, setelah itu baru prosesnya ketika dia diputuskan bahwa dia oleh pengadilan bahwa dia katakan putus akhir gitu ya, kemudian ya dia diberhentikan. Nah, persoalannya kembali lagi memang ini kan kita belajar di negara-negara ini kasus seperti ini juga ada, tetapi tetap mereka memegang azas praduga tidak bersalahnya. Dan ke depan memang pertanyaannya kembali lagi apa ini kita biarkan gitu. Karena kalau memang partai politiknya sedikit merasa bahwa yang mengajukan mereka merasa perlu mengganti, tentu harus ada ruang untuk kemudian itu menggantikannya, walaupun ada dengan sejumlah resiko. Dengan tanda gambar dan seterusnya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa menyelesaikan paradoks ini pada bagian kita ingin orang calon yang berintegritas, cerdas, berintegritas, dan kemudian tidak terkait dengan, walaupun masih belum terpidana, masih tersangka, tetapi kita menyajikan sesuatu ketidakpastian yang kepada pemilih sebenarnya. Itu sebabnya ini pembelajaran buat kita ke depan, kalaupun pemainnya digantikan prosesnya seperti apa, dan kita tahu bahwa di Indonesia petahana selalu menggunakan resource seperti itu. Kalaupun dia tidak petahana, sebenarnya kita harus menempatkan juga keadilan kepada calon tersebut. Bahwa dia adalah, kalaupun dia terkena OTT, ada proses yang belum selesai di dalam mengadili yang bersangkutan. Sehingga ini mungkin ke depan pembelajaran buat kita semua, bagaimana supaya kita menyajikan apa yang kita sebut sebagai yang dituntut oleh Paratus Demokrasi, bahwa pemilu yang berintegritas, gitu Mbak. Pak Saud, sebelumnya juga ada kesepakatan termasuk juga KPK dan Kejaksaan Agung ini yang mengatakan bahwa adanya penundaan proses hukum terhadap mereka-mereka yang berkontestasi, mereka yang mengikuti pilkada. Mengenai hal ini bagaimana pandangan Pak Saud seharusnya? Iya, memang itu kan boleh dibilang hal-hal yang case-nya berbeda ya. Dalam hal case-nya umpamanya itu kalau menyangkut pasal 2, yaitu kerugian negara mungkin di hold dulu, BPK-nya hold dulu, kan itu biasanya panjang penelitiannya kalau pasal 2, pasal 3. Tetapi kalau OTT yang pemerasan ini kan, ini udah sangat-sangat, apalagi kalau pemerasan ya, itu kan yang sangat sebenarnya
sanksinya sangat berat ya, dan dilakukan terhadap pegawai yang bersangkutan. Dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun OTT itu selalu kita mengalami katakanlah conviction rate yang cukup tinggi gitu, dan kita yakin pasti menang gitu, tapi ajas praduga tidak bersalahnya harus kita akui, karena hukum tidak boleh dilakukan dengan dendam. Tapi yang bersangkutan juga harus mengakui kalau suatu saat putusan pengadilan menunjukkan bukti-bukti yang cukup. Baik. Jadi kalaupun ada tadi disebutkan dua instansi hukum yang lain sepakat untuk menunda itu, saya pikir untuk case-case yang di pasal yang 2, 3 dan seterusnya masih bisa diterima. Tetapi kalau itu adalah OTT dalam kaitan terjadi seketika saat itu juga, saya pikir semua kita tidak akan aparat penegak hukum siapapun mempunyai kewajiban untuk kemudian mencegah ataupun melaporkan tindak pidana yang terjadi, apalagi kalau KPK sudah mendalaminya sebagaimana dijelaskan kemarin oleh Alex, bahwa itu bahkan sudah dilakukan pendalaman sejak mulai bulan Mei. Dan itu peristiwa pidana sebelumnya sudah terjadi, didalami kemudian peristiwa itu terjadi lagi, gitu Mbak. Baik, Mas Aditya punya pandangan juga mengenai hal ini. Memang ini hal yang berbeda ketika OTT ini merupakan hal berat sehingga kemudian sebaiknya tidak dilakukan penundaan, harus dilakukan penanganan secara segera. Ya, saya sepakat dengan Pak Saud ya, memang ada batasan-batasan regulasi yang kemudian membuat ini situasinya menjadi sangat dilematis. Tetapi memang kita memang punya agenda besar gitu ya, terutama setelah pilkada ini selesai di tahun 2025 ke atas juga mungkin kita harus mulai membicarakan kalau terkait dengan persoalan pidana korupsi, bagaimana kita bisa mengatur secara lebih detail dan secara spesifik pengaturan-pengaturan soal pencalonan, terus kemudian berhak atau tidak untuk bisa masuk nama tersebut di dalam kertas suara, terus bagaimana pengaturan nanti ketika pencoblosan dan sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah pembelajaran yang harus dilakukan gitu ya, dan harus direvisi aturan dan regulasinya agar kemudian semua orang merasa adil gitu ya di dalam pemilihan, agar kemudian tidak ada yang merasa diuntungkan dan malah pemilihan itu cenderung untuk seakan-akan berpihak kepada calon-calon tertentu gitu ya. Dan itu membuat situasi memang tidak adil buat semuanya gitu. Baik, revisi undang-undang mengenai hal ini nanti kita perdalam lagi di segmen selanjutnya. Tapi Pak Idam Khalid, apakah kemudian para calon pemilih ini juga bisa mendapatkan informasi karena rasanya itu menjadi hak mereka mengenai siapa calon yang akan mereka coblos esok, siapa calon yang akan mereka pilih? Mungkin tidak semua yang ada tinggal di Bengkulu, salah satunya adalah kita sebut daerahnya, ini mengetahui bagaimana saat ini ataupun juga kondisi apa saat ini yang menjerat salah satu calon yang akan mereka pilih, Pak Idam. Tentunya rekan-rekan kami di daerah, KPU Provinsi, KIP Aceh, KPU KIP Kabupaten Kota, itu tentunya berkomitmen dengan clean government, ya, karena ini merupakan komitmen kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan nanti apabila KPU di daerah menerima surat resmi tentang keterangan status hukum dari calon ataupun pasangan calon, maka KPU di daerah akan menyampaikan kepada pemilih atau mengumumkan kepada pemilih melalui badan ad hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Jadi pada dasarnya dalam konteks prinsip keterbukaan, KPU di daerah siap akan menyampaikan informasi resmi apabila memang KPU di daerah menerima keterangan resmi tentang status hukum calon atau pasangan calon. Baik, kita bicara juga kemudian pada saat di TPS esok, karena ini jaraknya begitu dekat dengan hari pemilihan. Ketika besok warga, masyarakat tiba di TPS, akankah kemudian mendapatkan kembali informasi secara detail apa yang saat ini sedang mendera salah satu calon pilihannya, Pak Idam? Prinsipnya ketika KPU di daerah menerima dokumen resmi, tentunya informasi tersebut akan diteruskan. Baik. Dengan cara metode apakah kemudian besok satu persatu warga ini akan juga diberikan pengetahuan mengenai hal ini? Karena mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak juga melihat TV, media atau apapun gitu. Termasuk juga mungkin baru mengetahui, baru disosialisasikan oleh para petugas KPU yang ada di sana di daerah masing-masing. Pak Idam, kita bicara mengenai mekanismenya. Ya, kami meyakini bahwa pemberitaan yang sangat masif ini sudah diakses oleh pemilih karena pemberitaannya luar biasa, viral, dan tentunya sekali lagi kami tegaskan apabila memang KPU di daerah menerima surat resmi tentang status hukum calon, maka hal tersebut akan diumumkan kepada pemilih. Karena basisnya kami harus merujuk pada dokumen hukum yang formal.
Baik, Pak Puadi, sebenarnya seperti hal ini kerap terjadi ini secara undang-undang, secara peraturan mungkin sudah ada payung hukumnya. Tapi kemudian bagaimana ditegaskan, bagaimana keberanian dari pihak Bawaslu untuk melakukan tindakan, apakah memang hal ini yang terjadi di lapangan, Pak Puadi? Ya, saya juga perlu sampaikan bahwa yang pertama ini apa sih pelanggaran-pelanggaran yang tentunya bisa membatalkan bahwa calon tersebut itu bisa batal dalam konteks dia sebagai pasangan calon. Nah, regulasi ini kan kalau kami kan mengatur tentunya karena ini dalam konteks pilkada atau penyelenggaraan pemilihan, maka kita tidak bisa keluar dari penyelenggaraan di Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, misalkan berkaitan tentang pelanggaran apa sih yang membawa hal tersebut bisa dibatalkan sebagai calon atau juga pasangan calon, bahwa dia bisa terbukti melakukan mahar atau juga pembuktiannya harus dilakukan lewat pengadilan, atau juga bisa terbukti melakukan pergantian pejabat. Nah, norma-norma pembatalan dalam undang-undang pemilihan pun itu juga diatur dalam beberapa kriteria misalkan. Ini ada di ketentuan pasal 47 ayat 5, pembatalan sebagai pasangan calon terpilih juga atau sebagai gubernur, wakil gubernur, sampai bupati. Nah, dalam hal ini juga hal tersebut, hal setiap orang atau juga lembaga yang tentunya terbukti memberikan imbalan dan pada proses pencalonan. Jadi semuanya ini aturannya ini sudah jelas ya. Kalau kami memang memastikan ketika ada informasi awal, ketika ada laporan yang jelas-jelas ini ruangnya berkaitan tentang penyelenggaraan pemilihan atau pilkada tersebut. Baik, bicara mengenai pembatalan status dari masing-masing pasangan calon peserta pilkada ini, Pak Idam, ada yang kemudian kita dengar di beberapa daerah sempat didiskualifikasi, tapi kemudian dianulir lagi atas perintah juga dari KPU Pusat. Bagaimana kemudian proses ini terjadi, apa evaluasinya, apakah masih tidak ada keseragaman antara KPU dengan KPU-KPU yang ada di provinsi ataupun juga daerah masing-masing. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Gubernur sekaligus Cagup Bengkulu, Rohidin Mersyah, yang telah berstatus sebagai tersangka meminta masyarakat Bengkulu untuk tetap tenang usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan mengaku siap mengikuti proses hukum. Ya, saya minta kepada masyarakat Bengkulu harap tenang, jaga kondusivitas, jangan melakukan tindakan-tindakan hal yang tidak diinginkan, apalagi berlaku anarkis. Yakinkan pilkada akan tetap berjalan dengan baik, gunakan hak suara juga dengan baik. Kemudian yang kedua, saya pastikan proses hukum saya sebagai calon gubernur ini akan berjalan sesuai dengan aturan, dan saya juga akan bertanggung jawab dengan proses hukum ini dan sangat kooperatif dengan pihak KPK. Kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan disampaikan oleh Rohidin, Gubernur Petahana dari Bengkulu yang saat ini juga terjerat status tersangkanya setelah menjalani ataupun juga menjadi ataupun terlibat dalam OTT KPK. Mas Aditya juga bisa beri pandangan mengenai hal ini. Bagaimana kemudian hal seperti ini apakah berpengaruh kepada masyarakat kita, pada para calon pemilih? Apakah kemudian membuat poin dari calon ini menjadi berkurang di mata mereka? Ya, sebenarnya kalau ditanyakan apakah berpengaruh, tentu menurut pandangan saya berpengaruh ya, karena dalam beberapa kali survei yang saya pernah lakukan atau bahkan mungkin dari beberapa lembaga lain yang juga melakukan, faktor yang paling penting dari upaya pemilih dalam memilih di dalam pilkada adalah sosok figur atau calonnya tersebut. Apakah sosoknya itu bersih misalkan, apa sosoknya itu baik atau berwibawa segala macam. Nah, itu menurut saya menjadi penting. Jadi pemberitaan terkait dengan hal ini tentu akan menurut saya punya pengaruh ya, mempengaruhi pemilih besok itu seperti apa. Namun menurut saya adalah ini juga yang tidak bisa dilepaskan, karena kalau diperhatikan, saya sempat tadi browsing ya informasi terkait dengan pilkada di Bengkulu gitu. Memang ini dua calon ini relatif ketat gitu ya. Jadi dari survei itu yang beberapa kali sudah dilakukan itu kelihatannya sudah jelas naik turunnya ada segala macam. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang juga kenapa kemudian KPK dan juga Kejagung untuk berharap bahwa proses hukum itu dihentikan agar kemudian ini tidak mempengaruhi proses pemilihan gitu ya, agar kemudian adil dan tidak diskriminatif. Karena beberapa hal tentu di dalam prinsip-prinsip pemilu ya keadilan dan juga non diskriminatif itu menjadi sangat penting.
dan tidak mengintimidasi dari proses hukum misalkan. Jadi ini kemudian agar pertarungan atau kompetisi itu berlaku juga fair untuk siapapun gitu ya. Baik, kita harapkan memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari beberapa kasus yang sudah ada, Mas Aditya juga sudah sempat sampaikan, ada beberapa daerah dalam pilkada sebelumnya dulu juga salah satu calonnya juga terkena kasus seperti ini, tapi kemudian berhasil meraih suara terbanyak dan juga berhasil meraih kemenangan dalam pilkada tersebut. Apa yang membuat masyarakat kira-kira masih setelah mengetahui faktanya seperti ini, tapi masih memilih calon tersebut, Mas Aditya? Ya, yang menarik yang di Tulungagung itu karena kebetulan ada salah satu mahasiswa saya yang menulis bahkan juga mensurvei soal itu. Yang informasi yang didapat ternyata memang alasan masyarakat memilih memang juga kelihatannya tidak begitu pengaruh ya. Oke. Maksudnya tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Baik. Artinya menganggap itu sesuatu yang bukan hal penting, bukan hal besar. Bukan sesuatu hal yang besar gitu. Tetapi menganggap bahwa mereka tahu bahwa calonnya itu adalah terkena kasus dan juga mungkin juga ini yang tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa asas praduga tak bersalahnya juga perlu untuk dikedepankan gitu ya. Jadi nah hal yang seperti itu kelihatannya memang mempengaruhi ya pemilih untuk tetap mau memilih gitu ya. Di samping juga kita menduga bahwa loyalitas dan kesolidan calon pemilih terhadap calon itu juga mungkin saja besar gitu ya. Nah, itu yang mungkin akan bisa mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan itu sehingga bisa jadi Pak Rohidin itu akan bisa menang, bisa juga tidak gitu kan. Jadi apapun itu masih mungkin bisa terjadi ya. Kalau bicara soal peluang untuk esok gitu ya. Iya, bicara mengenai hal ini karena memang ada beberapa contoh kasus di lapangan. Pak Saud juga mungkin punya pandangan. Ada di kalangan masyarakat figur ketokohan calon pemimpin yang akan mereka pilih ini begitu melekat pada diri mereka, begitu percaya mereka, loyalitas tadi Mas Aditya sudah tekankan. Sehingga kasus-kasus seperti ini mungkin tidak dianggap besar oleh masyarakat-masyarakat setempat begitu Pak Saud. Padahal ini justru menjadi hal penting karena disinilah ujian dari integritas salah seorang ataupun juga seorang calon pemimpin yang akan mereka pilih, Pak Saud. Ya, pertama pasti kita tetap harus berpendirian bahwa azas praduga tidak bersalah itu menjadi yang paling tinggi di manapun di dunia ini. Pada bagian lain kita juga harus memberikan pencerahan atau edukasi bahwa yang berintegritas itu adalah yang paling tinggi dari semuanya. Nah, persoalan kembali lagi kan pemilih juga punya konflik of interest. Nah, kita tahu juga bahwa sangat umum apa yang disebutnya serangan fajar, termasuk malam ini nggak tahu kita ini banyak orang berkeliaran di luar sana, ya, dan itu umum sekali istilahnya, sehingga kemudian kita hanya bisa berharap adanya perubahan-perubahan, bagaimana sampai last minute, umpamanya besok hari jam 10, KPU dan seterusnya, PKPU-nya atau katakan undang-undangnya, untuk memastikan bahwa akhirnya kita memberikan kepada rakyat benar-benar barang atau pilihan yang kita jamin bahwa itu lewat dari aspek-aspek yang kita sebut sebagai demokrasi yang adil dan berintegritas, yang kita sebut sebagai politik yang cerdas dan berintegritas. Jadi kalaupun ada anggapan-anggapan seperti itu, memang rakyat harus kita edukasi karena nggak menutup kemungkinan bahwa rakyat juga punya konflik of interest terhadap pilihannya. Jadi bisa jadi memang di masa lalu orang ini berdedikasi membangun wilayahnya, pembangun di daerah itu cukup baik dan merasakan mempunyai fasilitas-fasilitas publik. Tapi kan kita tidak bisa hanya berpatokan di situ gitu. Kita melihat hukum itu kan penegakan hukum itu adalah ketika orang mengambil sesuatu yang bukan haknya dan melakukan permainan yang tidak jujur, itu kita harus tidak boleh abu-abu di situ. Tetap harus patokannya adalah bahwa azas praduga tidak bersalah. Tapi aspek bagaimana meyakinkan kepada rakyat bahwa Anda harus memilih orang-orang yang betul-betul memegang prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai nilai-nilai pemberantasan korupsi. Yang disebut sebagai dia harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Dan rakyat juga harus diajari untuk tidak punya kepentingan yang karena mungkin dari satu daerahnya, karena mungkin satu alumni atau yang lain-lain. Nah ini kan sisi lain dari aspek edukasi di luar dari konteks OTT yang kita lakukan. Jadi artinya ini jalan panjang, penegakan hukumnya tetap jalan, tapi pencegahan yang lebih detail di depan, baik itu dalam pengertian kita menyiapkan perangkat undang-undang yang meyakinkan, sampai last minute kita bisa mengganti orang yang berintegritas, menjadi penting. Karena kan selalu kita sangat umum, semua kita paham yang disebutnya sebagai
operasi serangan pajar dan seterusnya. Jadi ini kan mendekati serangan pajar ini OTT ini dilakukan karena yang bersangkutan akan menggunakan uang itu bahkan sudah dimasukin ke amplop-amplop segala macam, dan itu kan semuanya money politik yang tidak dikehendaki di dalam perjalanan politik bangsa kita. Jadi sekali lagi ini kelihatannya ini kan gunung es saja nih sebenarnya, di puncaknya, di bawah kan masih banyak yang menurut saya peristiwa-peristiwa seperti ini banyak di daerah lain, tapi KPK keterbatasan untuk melakukan hal yang sama di daerah lain. Itu sisi lain lagi, Mbak. Baik, tadi Pak Saud juga sudah mengatakan bahwa ada yang kita pelajari, kita ambil hikmahnya dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal-hal semacam ini, termasuk yang juga menjerat salah satu kontestan dari Pilgub di Bengkulu. Evaluasinya juga dari pihak Bawaslu dan juga dari pihak KPU. Pak Idam terlebih dahulu, silakan Pak Idam. Ya, tentunya dalam penyelenggaraan pilkada, karena salah satu prinsip dalam penyelenggaraan pilkada hal yang paling penting yaitu berkepastian hukum. Maka kami KPU sesuai pasal 10A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 harus memastikan penyelenggaraan pilkada serentak nasional ini harus memenuhi prinsip berkepastian hukum. Kalau tadi sempat disinggung persoalan di mana KPU mengkoreksi keputusan yang diambil oleh salah satu KPU provinsi, itu karena memang kami ingin memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada ini harus memenuhi prinsip berkepastian hukum. Begitu juga perlakuan kami terhadap calon atau pasangan calon yang memang berstatus sebagai tersangka, karena memang undang-undang pilkada mengatur demikian. Selanjutnya juga pada kesempatan ini penting untuk kami sampaikan bahwa konstruksi dalam undang-undang pilkada itu menekankan kepada pemilih memiliki literasi yang cukup. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hasil pilkada itu sendiri, sehingga undang-undang pilkada menekankan agar adanya literasi yang dimiliki oleh pemilih, dan KPU diwajibkan melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tentunya penyelenggaraan pilkada serentak nasional 2024 ini melalui proses yang panjang sebelum-sebelumnya, baik ada penyelenggaraan pilkada maupun pilkada serentak, saya atau kami yakin bahwa pemilih hari ini memiliki literasi dan informasi yang cukup. Baik, kita berperan bersama seperti itu. Pak Puadi juga, terakhir Pak Puadi, evaluasi dari pihak Bawaslu dari apa yang sudah terjadi hingga hari ini tentunya menjelang esok pelaksanaan pilkada serentak. Silakan Pak Puadi. Proses penyelenggaraan pemilihan atau pilkada serentak 2024 ini tidak terlepas dari satu ruang apa yang disebut prinsip-prinsip penyelenggaraan. Prinsip berkepastian hukum, kemudian prinsip jujur, adil, ini menjadi hal yang utama agar, dan itu juga berlaku pada siapapun, baik itu kepada pemilih juga kepada peserta pemilu. Sehingga apapun yang menjadi rujukan kami itu tidak terlepas dari ruang Undang-Undang 10 tahun 2016 dalam konteks penyelenggaraan. Kalau tadi berkaitan tentang bagaimana status hukum tersangka tadi tidak serta merta untuk bisa menganulir keikutsertaan dalam pilkada dalam hal diskualifikasi, ini juga tentu harus menguji pada satu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam konteks pencalonan kepala daerah ini diatur semua ruangnya di Undang-Undang 10 tahun 2016. Ketentuannya sudah, sekarang bagaimana kita sudah melakukan sosialisasi secara masif, kita bisa memperlakukan dan bisa mengafirmasi satu keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan kepada siapapun agar proses penyelenggaraan pemilihan ini berjalan sesuai dengan mekanismenya, baik jujur, adil, dan juga bermartabat. Baik, Pak Puadi terima kasih, Pak Idam terima kasih, Pak Saud juga terima kasih. Para narasumber yang bergabung dalam forum ini secara daring sudah meluangkan waktunya. Harapan besar kita bahwa besok pilkada dilakukan serentak secara aman semuanya, kondusif di berbagai daerah di tanah air. Mas Aditya juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan pandangannya. Dan Anda warga negara Indonesia semuanya punya waktu kurang dari 24 jam untuk bisa berpikir calon mana yang akan Anda pilih pada esok hari. Pertimbangkan matang-matang karena apa yang Anda pilih esok akan menentukan masa depan dari daerah Anda masing-masing selama 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber.